Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Mardiana dengan NIM 41817152 dari kelas Rumah 1 akan mereview tutorial bagaimana kita merakit sebuah komputer melalui aplikasi Cisco IT Essential Virtual Desktop. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu pada pemasangan power supply, di mana power supply ini adalah satu daya, yaitu penghantar arus listrik kepada seluruh fungsi-fungsi yang ada di dalam PC. Nah, langsung saja untuk pemasangannya, yaitu kita tinggal gerakan atau pilih power supply di anti static mat. Nah, lalu kita pilih dan pindahkan kepada bagian casing, lalu kita putar atau paskan. Nah, setelah pas, kalian jangan lupa untuk pemasangan skru. Nah, jika sudah, kalian bisa klik tombol buton. Nah, untuk selanjutnya di bagian motherboard. Nah, di bagian motherboard kita ada pemasangan RAM, random access memory. Kita pilih RAM, lalu kita geser atau paskan kepada motherboard. Nah, setelah terpasang, jangan lupa untuk menutup pin lock pada sebuah RAM. Langkah yang selanjutnya pemasangan RAM kedua pada slot kedua. Lalu kita paskan dulu kepada bagian yang akan kita pasang. Nah, setelah pas lalu terpasang, jangan lupa untuk dipin lock kembali. Langkah yang selanjutnya itu pemasangan prosesor. Prosesor ini sebagai otak dari sebuah motherboard atau PC sendiri. Nah, kita pasangkan. Setelah kita pemasangan pas, kita geserkan. Nah, setelah pas, jangan lupa untuk dikunci dengan pin lock prosesor itu sendiri. Selanjutnya kita pasangkan pasta pada prosesor. Setelah terpasang, kita pasangkan cooling fan. Nah, jangan lupa untuk mengunci dengan 4 pin lock atau di kakinya. Lalu ada pen kabel prosesor. Kita paskan, kita rotasi, lalu kita putar, kita masukkan. Setelah pas, jangan lupa untuk install motherboard pada casing CPU. Kita paskan, rotasi kiri, atur, kita pasangkan. Setelah terpasang, jangan lupa untuk dikunci dengan skru. Setelah selesai, jangan lupa untuk pilih tombol OK. Selanjutnya ke adaptor card. Memang terdapat beberapa card. Yang pertama ada card jaringan. Kita paskan, kita pasang, dan jangan lupa kunci dengan skru. Selanjutnya ada card wireless. Kita paskan, pasangkan, dan jangan lupa kunci dengan skru. Selanjutnya ada di bagian VGA card. Kartu VGA kita paskan, kita pasang, dan jangan lupa untuk kunci dengan skru juga. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita pilih tombol OK dan masuk ke internal driver. Di sini ada yang pertama bagian hard disk, kita paskan dulu, kita rotasi agak ke kiri, kita atur rotasinya. Setelah pas, lalu kita masukkan. Nah, untuk menguncinya jangan lupa untuk di skru. Setelah selesai, lalu kita pilih tombol OK, lalu kita pindah ke bagian optical drive. Nah, itu DVD. Kita pasangkan, kita rotasi agak ke kiri sedikit, kita paskan. Nah, kita setelah masuk jangan lupa untuk dikunci dengan skru juga. Nah, untuk di skru, setelah dikunci dengan skru, nah, lalu kita masuk ke bagian floppy disk. Masuk floppy disk, coba kita rotasi agak ke kiri. Oh, terlalu bawah. Bentar. Nah, kita paskan, jangan lupa dikunci dengan skru juga. Nah, setelah dikunci dengan skru, jangan lupa untuk pilih tombol OK. Oke, setelah selesai ke internal kabel pengkabelan. Nah, terdapat beberapa kabel. Kita
kita pasangkan, kita agak geser, kita paskan terlebih dahulu. Nah, kita agak paskan, lepas kita include atau masukkan. Nah, yang selanjutnya terdapat beberapa kabel patah atau SATA, kita masukkan ke arah pin 1. Nah, kita masukkan. Nah, untuk masuk ke bagian CD eksternal, itu masuk ke eksternal, dan yang satu lagi masuk ke bagian CD eksternal juga. Untuk kita paskan, lalu kita masukkan. Kabel yang selanjutnya masuk ke bagian harddisk karena kita menggunakan SATA. Nah, kita masukkan ke dalam harddisk, paskan. Yang selanjutnya ada kabel tambahan, kita paskan, lalu kita putar ke kiri sedikit. Nah, setelah itu kita paskan, kita masukkan. Yang selanjutnya setelah selesai semua, kita masuk ke bagian kabel sambung untuk ke CD eksternal, kabel data ke pin 1, kita paskan, lepas kita masukkan. Yang satunya lagi masuk ke CD eksternal, kita paskan dulu, geser agak ke kiri dikit. Nah, setelah itu masuk. Setelah masuk, mungkin bisa di include atau masukkan. Nah, setelah masuk, kita pasangkan. Setelah pemasangan, terus selanjutnya kita pemasangan kabel floppy disk. Kita paskan dulu, masukkan untuk ke pin 1, kita agak geser, putar-putar, kita rotasi. Setelah kita merasa pas, langsung masukkan. Nah, satu ke motherboard floppy disk, yang satu ke floppy disk cardnya. Nah, itu ada 2, kita paskan dulu, kita putar, agak rotasi dikit, rotasi. Nah, udah pas, agak geser ke kanan dikit. Nah, kita agak geser ke kanan dikit ya, masuk. Untuk selanjutnya ada kabel SATA, dimana kabel SATA yang ke motherboard dan ke kabel harddisk tentunya ya. Nah, kabel harddisk kita masukkan untuk motherboard, yang satu lagi kabel ke harddisknya itu sendiri. Kita paskan, kita rotasi dikit, kita rotasi, kita paskan terlebih dahulu. Nah, kita install. Nah, setelah masuk, jangan lupa untuk klik pilih tombol OK. Nah, untuk yang selanjutnya ada di bagian untuk pemasangan casing penutup. Nah, kita pasangkan. Setelah terpasang, jangan lupa untuk menguncinya dengan screw. Untuk pemasangannya setelah selesai, yang selanjutnya itu pemasangan kabel. Nah, ini adalah kabel VGA. Lalu kita paskan, kita rotasi dikit, nah, putar dikit. Nah, kita install, udah pas. Nah, kita masuk. Nah, untuk penguncinya di sini cukup diputar, kita putar sampai pas. Yang selanjutnya ada kabel port keyboard, kita rotasi. Nah, kita masukkan. Selanjutnya ada port untuk atau pemasukan kabel mouse, rotasi sedikit, lalu kita masukkan. Nah, setelah masuk, yang selanjutnya ada untuk pemasangan kabel USB. Nah, kita paskan dulu ya. Nah, serasa pas, kita rotasi dikit, kita rotasi. Setelah rotasi merasa pas, bisa kalian masuk. Nah, setelah masuk, yang selanjutnya ada kabel RJ45 atau kabel LAN. Portnya kita lihat, kita rotasi, lalu kita bisa masukkan. Kita paskan dulu. Nah, setelah serasa mungkin itu sudah pas, kita masukkan. Nah, sudah masuk. Yang selanjutnya itu ada antena wireless. Jangan lupa kita pasangkan antena wirelessnya. Nah, kita pasangkan.
terpasang. Yang terakhir ini ada kabel power. Tanpa ada kabel power tentunya pasti tidak akan hidup ini PC ya. Kita rotasi dulu, kita paskan. Setelah sudah pas, kita masukkan. Siap, perakitan telah selesai dilaksanakan. Mungkin sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.